Assalamualaikum. Ya, kali ini kita akan belajar matematika ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama ibu adalah Haifa Zahra. Kalau lengkapnya sih Haifa Zahra Anggawi ya. Cuman panggil aja ibu Haifa. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan mengingat lagi materi kelas 6 ya. Jadi masih gampang. Sebenarnya nanti juga gampang kesananya, tenang aja. Kalian yang penting kalian semangat belajarnya, semangat dan semangat, pasti bisa. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah konsep bilangan. Nah, dalam pembahasan ini kalian kompetensi dasarnya adalah yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, campuran, desimal, persen. Kemudian kompetensi dasar 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Oke. Nah, bagaimana sih konsep bilangan itu? Ya, kita lihat ya. Kenalan yuk sama bilangan bulat. Kalian pasti pernah melihat gambar seperti ini ya. Ya, ini adalah namanya garis bilangan. Ibu yakin di kelas 6 sudah diperkenalkan seperti ini, garis seperti ini. Ini namanya garis bilangan. Nah, dalam garis bilangan ini ada bilangan bulat. Perhatikan di sini di gambarnya. Di dalam garis bilangan ini ada bilangan bulat. Kita lihat di sini ada yang positif, ada yang negatif, ada yang 0. Berarti apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, 0, dan bilangan negatif yang jumlahnya tak terhingga. Nih, di sini ada tanda panah, berarti kalian masih bisa meneruskan angkanya ke sana sampai ke sana dan tak terhingga, sangat banyak sekali ya. Jadi kita ulangi lagi, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Jadi semua angka yang ada di sini itu termasuk bilangan bulat. Tidak ada koma, tidak ada pecahan. Itu bilangan bulat ya. Nah, kalau kalian lihat di situ dalam garis bilangan ini selain bilangan bulat ada lagi namanya bilangan cacah. Sini. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai ke sana. Jadi mulainya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bilangan cacah. Bu, kalau mulainya dari angka 1 itu namanya apa? Ini namanya bilangan asli. Oke. Kalau mulainya dari angka 1 itu namanya bilangan asli. Nah, berarti sama aja dong Bu, kayak bilangan bulat positif. Ya, bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif. Ini sama. Oke, paham ya? Nah, udah tahu kan sekarang bilangan bulat seperti apa? Nah, kita lihat kasus yang lain. Kapan bilangan negatif atau positif itu digunakan? Ya, ayo kita amati dulu gambar ini. Perhatikan di sini ada Greenwich Mean Time, atau kalian suka ini apa namanya? Suka dengar yang namanya GMT. GMT itu adalah zona waktu dunia di sini. Zona waktu dunia di sini pusatnya yaitu di London, ya. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi Greenwich Mean Time ini atau GMT itu adalah titik nolnya, ya, titik nolnya. Di sini ada di titik nol dari waktu. Kita bisa menentukan waktu dari sini. Caranya bagaimana? Misal Indonesia itu di sini misalnya Pulau Jawa ya. Ini Pulau Jawa nih. Nah, Pulau Jawa itu ada di titik di sini plus 8. Berarti Pulau Jawa di sini adalah sini Pulau Jawa itu plus 8 GMT. Plus 8 GMT. Artinya waktunya yang ada di Pulau Jawa ini dia
lebih cepat 8 jam dari waktu yang ada di sini, ya. Misal yang ada di GMT itu London contohnya. Misal di London itu dia jam 10 contoh ya. Di London jam 10. Nah, berarti kalau misalnya lebih cepat 8 jam, berarti di Pulau Jawa itu, misalnya di Pulau Jawa, dia jam 10 ditambah jam 8. Jam 18. Jadi kalau di London jam 10 pagi, di Pulau Jawa sudah jam 6 sore. Ya. Tapi ini masih gambarnya masih sebagian ya, masih sebagian. Jadi bukan sebagian, maksudnya ini tidak terlalu detail, tapi konsepnya seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi nih beberapa contoh yang menggunakan bilangan negatif. Yang pertama, suhu udara di puncak gunung mencapai 20 derajat di bawah titik beku. Sedangkan rata-rata suhu di kaki gunung adalah 25 derajat. Karena di bawah titik beku berarti 20 derajatnya itu negatif. Ya. Sedangkan di sini nggak ada kata di bawah berarti positif. Oke? Ingat ya, di bawah berarti negatif. Nah, kemudian suhu udara di dalam lemari pendingin itu mencapai 4 derajat di bawah 0, berarti 4 derajatnya negatif. Nah, kemudian suhu udara di dalam lemari itu mencapai 4 derajat di atas 0, berarti positif. Di bawah 0, di atas 0, negatif, positif. Terus misalnya, puing-puing kapal itu berada pada 25 meter di bawah permukaan laut. Di bawah lagi berarti negatif 25. Kalau gunung itu tingginya 25 meter di atas permukaan laut berarti positif. Gampang ya. Ada lagi, misalnya penjual itu mengalami kerugian sebesar 2 juta. Berarti karena dia rugi, maka di sininya negatif 2 juta. Penjual itu mengalami keuntungan sebesar 2 juta rupiah, berarti kalau untung positif 2 juta. Kemudian sahamnya naik. Nah, naik. Maaf, ini ada kesalahan ketik. Karena naik, dia bukan negatif ya, tapi positif. Nah, naik, positif. Kalau yang bawah sahamnya turun sebesar 24%, berarti dia tandanya negatif. Nah, maaf ya, ini Ibu salah ngetik. Ya, sip. Jadi kalau naik itu positif, kalau turun negatif. Nah, kemudian bagaimana jika ada kasus melewati bilangan? Sebuah benda berada di bilangan negatif 5. Contoh, dia ada di negatif 5. Benda itu ditarik ke depan sebanyak 7 satuan. Bilangan apa saja yang terlewati? Coba, pertama kan dari bilangan 5 dulu ya. Terus ke bilangan 4, negatif ke sini. Kan karena ke depan berarti dia maju satu satuan, 2 satuan, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7-nya ini ya. Ini ditarik satuan pertama, satuan kedua, satuan ketiga, satuan keempat, satuan kelima, satuan keenam, dan satuan ketujuh. Nah, kalau udah seperti ini, berarti perhatikan mana bilangan yang dilewati. Yang dilewati adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. 2 tidak dilewati, dia kan diam di situ, berarti nggak dilewati ya. Dia diam di situ. Seperti angka negatif 5 dia nggak melewati, karena apa? Karena dia mulai dari situ. Oke, jadi mulai dan akhir tidak dihitung. Yang dihitung adalah yang tengahnya, yang dia lewati. Jadi apa jawabannya? Ketika dia ditarik 7 satuan ke depan, jawabannya adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Oke, gampang ya. Nah, ini Ibu sudah berikan rangkuman. Jadi kalau bilangan itu tandanya negatif, ciri-ciri dalam soal ceritanya itu ada kata ini. Di bawah 0, di bawah titik beku, di bawah permukaan laut, ya, di bawah tanah, misalnya di bawah permukaan tanah, di bawah permukaan air. Pokoknya kalau ada kata di bawah atau turun atau rugi itu pasti negatif. Tapi kalau misalnya ada kata di atas,
di atas permukaan laut, di atas permukaan tanah, di atas air, di atas puncak misalnya. Itu pasti positif. Di atas positif, naik positif, dan untung juga positif. Ya, gampang ya. Jadi kalau ada soal cerita, kemudian ada kata-kata yang ada di sini di bawah turun rugi, berarti bilangannya negatif. Kalau kata-katanya di atas naik atau untung, berarti bilangannya positif. Nah, sekarang kita lanjut ke materi perbandingan bilangan bulat ya. Jadi masih ada materi lagi. Setelah ini ada perbandingan bilangan bulat. Perhatikan di video yang kedua. Oke, tetap semangat.